Selama 14 minggu kita akan membahas mengenai analisis fiskal. Ya mungkin kalau di universitas lain namanya mungkin agak berbeda ya. Tuh, tapi di ilmu ekonomi IPB ini ada mata kuliah spesifik yang merupakan salah satu ciri khas di IPB ya, yaitu analisis fiskal. Nah, analisis fiskal ini apa sih? Basically, analisis fiskal itu adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang sangat detail mengenai satu situasi keuangan negara, apakah sehat, tidak sehat, ya kan? Dua, mengenai analisis dampaknya atau interrelasinya dengan makroekonomi, ya. Situasi makroekonomi seperti apa, situasi fiskal seperti apa, dan interrelasinya tuh dampak dari fiskal ke makro, makro ke fiskal, kan gitu. Dan ini akan disiapkan beberapa tools untuk melakukan analisis. Kemudian yang aspek yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa mengerti fiskal ini interrelasinya dengan players dan resource allocation ya. Nah ini kalau kita bicara players ya berarti household, kemudian dunia usaha atau firm atau corporate ya. Nanti juga kita akan bahas mengenai bagaimana itu bisa berinteraksi melalui penerimaan negara, pajak ya kan, atau melalui expenditure policy ya. Seperti misalkan bagaimana impact-nya kalau kita membangun dunia pendidikan ya, atau membangun infrastruktur yang selama ini digalakkan ya. Nah ini fiskal policy-nya seperti apa, dampaknya seperti apa. Jadi kira-kira itulah gambaran umum mengenai fiskal analisis. Nah, ditambah nanti yang akan disampaikan oleh Prof. Bambang yaitu mengenai interrelasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dari sisi fiskal, ya, dari sisi fiskal. Nah, tentunya dalam topik itu gambaran besarnya adalah desentralisasi fiskal. Nanti banyak isu ya mengenai desentralisasi fiskal. Nah, requirement-nya adalah Anda nanti lebih banyak berurusan dengan GFS atau Government Financial Statistics, baik di level central government maupun local government. Yang saya sebut local government itu adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Tentunya ada standar-standar keuangan yang harus Anda ikuti dan harus konsisten ya. Nah, ini akan di-cover kira-kira 3 pertemuan ya GFS. Terutama bagaimana financial statement dari pemerintah bentuknya, kemudian circular flow-nya seperti apa, uang masuk, uang keluar, bagaimana kalau terjadi defisit dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana pembiayaan defisit dan sebagainya. Dan nanti kaitannya dengan desentralisasi, GFS itu akan menunjukkan bagaimana interrelasi antara keuangan pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, pajak apa saja yang di-share, ya, kemudian dana alokasi umum, alokasi khusus,
Itu macam-macam ya, nanti kita akan coba petakan melalui GFS, Government Financial Statistics. Part yang kedua adalah analisis makroekonomi, baik short run maupun long run ya. Kalau di short run kita isunya adalah mengenai business cycle. Jadi nanti kita akan ajarkan bagaimana mengidentifikasi business cycle. Sekarang kan kebetulan kita lagi resesi ya, sedang resesi. Kebijakan fiskal apa yang appropriate selama masa resesi. Kemudian yang berikutnya masih di macroeconomics, bagaimana kalau kita tingkatkan penerimaan pajak, kita tingkatkan government expenditure dari sisi investment maupun dari sisi consumption. Tentunya efeknya akan relatively berbeda. Itu dalam jangka pendek ya. Isu berikutnya adalah macroeconomic isu dalam jangka panjang. Kita bicara mengenai sustainability of fiscal policy ya. Tentunya nanti sering orang memperdebatkan apakah tingkat utang Indonesia ini sustainable atau tidak ya. Yang ketiga baru kita menganalisis menggunakan pisau analisis microeconomics, ya, ekonomi mikro. Di ekonomi mikro nanti kita akan banyak sekali berurusan dengan bagaimana efek dari misalkan subsidi, kemudian transfer payment ya. Sekarang kan populer dengan bantuan langsung tunai, ya kan? Atau kalau dalam bentuk goods itu kan sekarang banyak bansos ya di era pandemi sekarang. Nah itu apa kira-kira manfaat dan cost-nya gitu. Nah di mikroekonomi tentunya tidak hanya terbatas seperti itu, tetapi misalkan kalau kita menaikkan expenditure untuk sektor kesehatan, health, gitu ya. Itu apa kira-kira dampak jangka pendek, jangka panjangnya. Kemudian kalau kita, begitupun kalau kita meningkatkan expenditure untuk pendidikan, education, ya, untuk infrastruktur, itu apa efek jangka pendek, jangka panjangnya. Nah ini pisau analisisnya adalah microeconomics. Ya. Tentunya dalam prakteknya antara mikro dengan makro ini banyak sekali berkaitan. Ya. Seperti misalkan teks, ya. Tentunya teks dari satu sisi bisa dilihat sebagai macroeconomic phenomenon ya, tetapi di lain pihak juga teks membutuhkan knowledge mengenai microanalysis. Nah, oleh karena itu requirement-nya adalah Anda sudah lulus atau sudah mendapatkan pengetahuan yang sufficient ya di dalam teori ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Pengetahuan yang sufficient ini ya kita definisikan sebagai Anda sudah mengikuti makro 1, makro 2, mikro 1, mikro 2. Hanya sekedar itu saja ya. Jadi nanti saya tidak akan banyak mengulas mengenai teorinya, tetapi langsung ke teknik analisis ya, dengan menggunakan econometrics ya. Jadi saya harapkan Anda semua untuk bisa meretrieve kembali ya, mengulang kembali gitu ya, membuka kembali
apa yang sudah dipelajari di ilmu ekonomi makro maupun di ilmu ekonomi mikro.